Modul 3.1 Demonstrasi kontekstual pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Berikut ini adalah jurnal monolog diskusi dengan diri sendiri yang berisi tentang apa saja materi-materi yang sudah dipelajari pada modul 3.1 dan bagaimana pengetahuan ini akan diimplementasikan pada pembelajaran serta bagaimana proses pengambilan sebuah keputusan yang merupakan dilema etika. Mana Anda nanti akan mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang Anda dapatkan di program guru penggerak ini di sekolah atau di lingkungan Anda. Berbagi ilmu pengetahuan dan keterampilan bagi saya bukanlah hal yang baru. Kegiatan-kegiatan semacam ini sudah sering saya lakukan baik secara formal maupun secara non-formal pada setiap kesempatan-kesempatan yang memungkinkan saya untuk berbagi ilmu pengetahuan dan keterampilan yang saya dapatkan dari program guru penggerak. Pengetahuan dan keterampilan yang saya dapatkan dari program guru penggerak sungguh sangat bermanfaat secara pribadi bagi saya. Kenapa demikian? Karena yang tadinya saya tidak tahu tentang konsep-konsep menjadi pemimpin pembelajaran, paling tidak sedikit banyak saya sudah tahu, sudah mengerti, dan sudah mulai mengaplikasikannya dalam pembelajaran yang saya lakukan. Materi-materi yang saya pelajari dari program guru penggerak demikian banyak. Materi-materi yang saya pelajari pada program guru penggerak antara lain adalah yang pertama, refleksi filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua, nilai-nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga, visi guru penggerak. Keempatnya adalah budaya positif. Yang kelima adalah pembelajaran berdiferensiasi. Yang keenam adalah pembelajaran sosial dan emosional. Yang ketujuh adalah coaching, dan yang kedelapan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Selain materi-materi tersebut, masih ada beberapa materi yang belum dipelajari, yaitu pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, kemudian pengelolaan program yang berdampak pada murid, dan yang terakhir adalah konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara dan tantangan-tantangan dalam mengimplementasikannya. Untuk dapat membagikan pengetahuan yang sedemikian banyak, tentunya dibutuhkan sebuah langkah-langkah yang terprogram dan terperinci serta terukur. Langkah pertama yang akan saya mulai adalah membagikan pengetahuan dan keterampilan yang saya dapatkan tersebut kepada rekan-rekan di sekolah saya. Hal ini bisa saya lakukan baik secara formal maupun secara non-formal di setiap kesempatan yang bisa saya dapatkan. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah membagikan keterampilan dan pengetahuan yang saya dapatkan dari program guru penggerak ini melalui program kegiatan guru atau KKG di Kecamatan Bandar Surabaya. Saya akan membuat suatu program atau minimal menyisipkan sebuah kegiatan untuk membagikan apa yang saya dapatkan dari program guru penggerak kepada anggota-anggota KKG di Kecamatan Bandar Surabaya. Apa langkah-langkah awal yang akan Anda lakukan untuk memulai mengambil keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran? Dalam hal pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, langkah awal yang akan saya lakukan adalah membagikan pengetahuan ini kepada rekan-rekan guru di sekolah saya agar mereka juga mengerti dan mengetahui tentang bagaimana cara terbaik dalam pengambilan sebuah keputusan. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah mempraktikkan pengetahuan yang telah saya dapatkan untuk mengidentifikasi setiap masalah yang muncul di sekolah saya. Apakah masalah yang muncul adalah dilema etika ataukah bujukan moral? Selanjutnya, jika kasus tersebut merupakan dilema etika, maka sebelum mengambil sebuah keputusan, saya akan menerapkan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Yang diantaranya adalah mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi yang terjadi. Kemudian yang kedua, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi tersebut.
Yang ketiga, melakukan pengujian benar atau salah, baik uji legalnya, uji regulasinya, standar profesional, uji institusi, uji halaman depan koran, dan uji panutan atau idola. Kemudian setelah itu, pengujian paradigma benar lawan benar. Kemudian yang selanjutnya adalah melakukan prinsip resolusi atau investigasi opsi trilema dan membuat keputusan. Setelah keputusan dibuat, kemudian merefleksikan kembali keputusan yang telah dibuat agar bisa menjadi pembelajaran pada kasus-kasus berikutnya. Mulai kapan Anda akan menerapkan langkah-langkah tersebut? Hari ini, besok, minggu depan, hari apa? Catat rencana Anda sehingga Anda tidak lupa. Dalam hal mensosialisasikan dan membagikan pengetahuan dan keterampilan yang berhubungan dengan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, akan saya lakukan sesegera mungkin di setiap kesempatan yang saya miliki. Akan tetapi tentang langkah-langkah pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, tentunya akan saya terapkan ketika saya menghadapi dilema etika atau situasi dilema etika yang memerlukan pengambilan keputusan dan baik dan efektif, serta dapat mengakomodir semua kepentingan dan semua pihak. Kalau hari ini saya mengalami kasus dilema etika, maka langkah-langkah yang akan saya ambil adalah dengan memperhatikan 4 paradigma, pengambilan keputusan, 3 prinsip dilema etika, dan 9 langkah dalam pengambilan dan pengujian keputusan yang saya ambil. Siapa yang akan menjadi pendamping Anda dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran? Seseorang yang akan menjadi teman diskusi Anda untuk menentukan apakah langkah-langkah yang Anda ambil telah tepat dan efektif. Ketika kita mengambil sebuah keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, akan lebih baik jika pada saat memutuskan sebuah permasalahan kita mendapatkan masukan atau saran dari rekan sejawat atau kepala sekolah agar dapat kita jadikan sebagai pembanding atau menguatkan kembali keputusan yang telah kita ambil apakah sudah tepat atau belum. Menurut saya yang menjadi pendamping atau teman diskusi dalam menentukan apakah langkah-langkah pengambilan keputusan kita sebagai seorang pemimpin pembelajaran itu sudah tepat atau belum adalah kepala sekolah atau rekan sejawat atau juga bisa jadi adalah pengawas sekolah. Demikianlah yang dapat saya bagikan terkait tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 menjadi pengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Semoga bermanfaat dan dapat dijadikan sebuah refleksi bagi kita semua. Salam guru penggerak, salam merdeka belajar.